Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihaan Arifin dengan NIM 11820600055 semester 5B dari Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan melakukan praktikum fisiologi tumbuhan pengaruh gas etilen terhadap perkecambahan kacang hijau Vigna radiata. Etilen adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh yang pada suhu kamar berbentuk gas. Etilen dapat dihasilkan oleh jaringan tanaman yang hidup, di mana pada waktu-waktu tertentu senyawa ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan penting dalam proses pertumbuhan dan pematangan hasil-hasil pertanian. Etilen dapat diproduksi oleh tumbuhan tingkat tinggi dari asam amino metionin yang esensial pada seluruh jaringan tumbuhan. Produksi etilen bergantung pada 3 hal, yaitu tipe jaringan, spesies tumbuhan, dan tingkatan perkembangan. Tujuan dari praktikum ini ialah 1. Mengobservasi pertumbuhan kecambah kacang hijau akibat pengaruh gas etilen dari buah pisang masak. Kedua, menganalisis hasil observasi. Ketiga, menyimpulkan hasil observasi. Dan keempat, mengevaluasi hasil observasi. Variabel 1. Variabel kontrol yaitu waktu uji selama 5 hari, toples dan media pertumbuhan. 2. Variabel bebas yaitu perlakuan tanpa pisang, 1 buah pisang dan 3 buah pisang. 3. Variabel terikat yaitu kecambah kacang hijau Vigna radiata. Hipotesis 1. Adanya pertambahan tinggi pada batang dan akar saat pertumbuhan kecambah kacang hijau. 2. Proses pemasakan jauh lebih cepat akibat adanya penambahan gas etilen dari buah pisang masak. 3. Terjadinya perubahan bentuk, warna, dan ukuran pada kecambah kacang hijau akibat penambahan gas etilen. Alat dan bahan sebagai berikut. Langkah pertama, rendam kacang hijau dengan air selama 1 jam. Kemudian, masukkan kapas ke dalam mangkuk. Lalu, beri air secukupnya. Lalu, kapas yang tadi masukkan ke dalam wadah plastik. Masukkan kapas yang telah direndam ke dalam wadah plastik, masing-masing sebanyak 3 buah sebagai media pertumbuhan kecambah. Setelah 1 jam, kacang yang direndam kecambahkan ke dalam wadah plastik, masing-masing sebanyak 5 buah. Letakkan biji kacang hijau pada media pertumbuhan sebanyak 5 buah pada masing-masing wadah plastik. Letakkan agak berjauhan agar tidak saling menempel. Seperti ini. Lakukan hal yang sama pada wadah lainnya, yaitu letakkan 5 buah biji kacang hijau pada setiap wadah. Buat 3 perlakuan yang berbeda pada setiap wadah kacang. Siapkan toples berukuran sedang, 3 buah toples yang ukurannya sama, yang telah kita beri label A, B, dan C. Masing-masing
eh, mendapatkan perlakuan yang berbeda. Untuk toples yang A, kita akan masukkan 1 buah wadah yang berisi kecambah kacang ke dalamnya. Selanjutnya, toples B berisi 1 buah pisang masak dan wadah kacang hijau. Toples C berisi 3 buah pisang masak dan wadah kacang hijau. Setelah dimasukkan, tutup masing-masing toples dengan rapat. Kita simpan 3 macam toples ini selama 5 hari dan amati perubahannya, morfologi, panjang batang, dan akar dihitung setiap hari selama 5 hari. Setelah 5 hari masa percobaan, sekarang kita keluarkan masing-masing kecambah dari tiap toples, lalu akan dilakukan pengukuran terhadap batang dan akar pada masing-masing kecambah kacang hijau. Keluarkan wadah plastik yang berisi kecambah kacang hijau dari tiap toples, toples A dan B, begitu pula dengan C. Dengan hati-hati pisahkan akar dari kapasnya. Lalu dengan menggunakan penggaris, ukur panjang batang dan akar pada setiap kecambah. Lalu catat ukurannya. Dihitung tiap kecambah. Berikut ini dokumentasi kecambah kacang hijau dari hari ke-0 sampai hari ke-5. Pada hari pertama sudah mulai tumbuh radikula pada kacang hijau. Begitu pula pada hari kedua sudah mulai tampak panjang. Dan pada hari ketiga, hipokotil sudah meninggi pada toples A dan terjadi perubahan warna pada kecambah kacang hijau yang berada pada toples B dan C. Pada hari kelima, pertumbuhannya semakin tinggi. Hasil pengamatan. Pada toples A didapatkan rata-rata panjang batang pada hari kelima yaitu 15,2 cm, panjang akar 1,9 cm. Pada toples B rata-rata panjang batang yaitu 2,3 cm dan akar 0,9 cm. Pada toples C rata-rata panjang batang yaitu 1 cm dan panjang akar 0,42 cm. Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan hasil bahwa kecambah kacang hijau yang diberi perlakuan dengan ditambahkan gas etilen pada toples B dan C, itu pertumbuhan kecambahnya cenderung lebih pendek pada batangnya. Begitu pula pada akarnya yang pendek dan tidak bercabang. Selain itu, buah atau kotiledon pada kecambahnya itu menjadi lebih masak atau matang hingga berwarna kekuningan. Sampai teksturnya pun berubah menjadi lembek, agak lembek, bahkan lembek. Begitu pula dengan baunya yang berbau. Sedangkan pada kecambah kacang hijau yang tidak diberikan gas etilen, pertumbuhannya cenderung lebih tinggi juga dengan akarnya yang panjang dan bercabang. Akan tetapi kotiledon atau buah kecambahnya itu menjadi kering kisut berwarna coklat. Namun batangnya ini berwarna hijau keunguan sampai tumbuh atau munculnya plumula. Kesimpulan yang didapatkan dari praktikum kali ini yaitu
Gas etilen yang didapatkan dari buah pisang yang telah masak itu memengaruhi pertumbuhan dan pematangan dari kecambah kacang hijau itu sendiri, di mana kecambah kacang hijau yang tidak diberikan perlakuan atau tidak ditambahkan gas etilen itu cenderung bertumbuh tinggi. Akan tetapi, kecambah yang diberikan perlakuan dengan adanya penambahan gas etilen cenderung lebih pendek, tetapi berubah, adanya perubahan pada bentuk, warna maupun ukurannya. Oleh karena itu, gas etilen ini sangat berpengaruh atau memengaruhi pertumbuhan dan pematangan pada kecambah, baik pada bentuk, warna, maupun sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.